Halo Sobat Adsen, salam pintar! Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalian siap? Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Diketahui nilai konsumsi suatu negara selama 5 tahun mengalami penurunan terus-menerus. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung A. Stagnan, B. Konstan, C. Menurun, D. Stabil, serta yang E. Meningkat. Oke, dalam soal kita hanya mengetahui informasi berupa penurunan nilai konsumsi ya. Jadi diketahui konsumsi atau simbolnya ini C ya, konsumsinya ini turun. Oke. Nah, kita diminta untuk menyimpulkan dengan adanya satu informasi berupa penurunan konsumsi, kira-kira apa dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti kan kita perlu tahu terlebih dahulu ya, pertumbuhan ekonomi itu didapatkan dari apa, ya kan? Nah, seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi digambarkan melalui perubahan pendapatan nasional ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi digambarkan melalui pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini seperti yang kita tahu bisa dihitung dengan menggunakan tiga metode ya, atau 3 pendekatan. Apa saja? Nah, ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional, yakni metode nilai tambah, metode pengeluaran, dan metode penerimaan. Begini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita di sini memiliki informasi berupa perubahan konsumsi yakni mengalami penurunan, kita harus menentukan kira-kira konsumsi itu masuk di mana di antara 3 metode ini ya. Kalau nilai tambah ini menghitung pertambahan nilai dari setiap tahap produksi ya. Ini cara perhitungan kalau menggunakan metode nilai tambah ya. Kalau menggunakan metode pengeluaran ya, ini rumusnya adalah C plus I plus G plus NX ya. NX juga bisa kita substitusi menjadi X min M, sama saja. Nah, jelas sih ya, sampai sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa konsumsi alias C itu merupakan variabel pembentuk pendapatan nasional melalui metode pengeluaran. Ini kan C. Oke. Nah, kalau penerimaan apa sih variabelnya? Penyusun metode penerimaan ada W, ada I kecil, ada R kecil, ada P ya, alias profit P-nya. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa konsumsi memengaruhi pendapatan nasional melalui metode pengeluaran. Oke, kita kunci di sini ya. Metode pengeluaran kita tuliskan C plus I plus G plus NX. Oke, kita lanjutkan analisisnya. Diketahui di soal selama 5 tahun nilai konsumsi menurun. Nah, nilai konsumsi terus menurun ya. Nah, di sini kan konsumsi nilainya plus toh. Nah, karena nilainya plus, ketika konsumsi turun maka Y-nya akan turun ya. Jadi, ketika konsumsi turun, maka pendapatan nasional alias Y itu juga ikutan turun. Nah, otomatis kalau pendapatan nasional turun, maka pertumbuhan ekonominya juga akan ikutan turun pasti ya. Pertumbuhan ekonomi pasti turun. Nah, karena yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi ya,
yakni ketika Y-nya bertambah positif. Jadi kalau Y-nya naik, dia bertumbuh ekonominya. Tapi kalau Y-nya turun, berarti pertumbuhan ekonomi negatif atau ekonomi mengalami penurunan alias resesi. Dan itu ditunjukkan salah satunya dengan penurunan konsumsi sesuai dengan yang ada di soal. Jadi kita bisa simpulkan, ternyata selama 5 tahun nilai konsumsi ini mengalami penurunan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung C, menurun. Baik Sobat AdSense, kita akan membahas soal selanjutnya. Pendapatan per kapita adalah A. Pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, B. Pendapatan nasional dikurangi pajak, C. Penjumlahan seluruh produksi barang dan jasa suatu negara, D. Pendapatan nasional neto, serta yang E. Pendapatan nasional dikurangi dengan penyusutan. Oke, Sobat AdSense, pendapatan per kapita ini merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara ya. Di samping kurva Lorenz, di samping dengan koefisien Gini ya. Jadi pendapatan per kapita juga bisa untuk meninjau dan untuk mengukur kira-kira suatu negara ini sudah mengalami fase sejahtera atau prasejahtera. Nah, pendapatan per kapita ini memiliki definisi pendapatan ya per kapita. Definisinya adalah pendapatan setiap penduduk suatu wilayah ya. Oke. Pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur kesejahteraan ya. Digunakan untuk mengukur kesejahteraan ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika pendapatan per kapita suatu negara ini tinggi, maka tingkat kesejahteraan juga tinggi ya. Jadi jika pendapatan per kapita tinggi, maka kesejahteraan juga tinggi. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita. Cara menghitungnya cukup simpel ya, karena di sini ada kata-kata pendapatan per kapita. Nah, jadi rumusnya ya sesuai dengan judulnya, yakni pendapatan nasional per jumlah penduduk ya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita analisis ya. Ketika suatu negara pendapatan nasionalnya tetap, tapi kalau jumlah penduduknya terus meningkat, maka tingkat pendapatan per kapita akan semakin turun. Maka dari itu, ketika suatu negara ini bisa memproyeksikan setiap tahun jumlah penduduk meningkat sekian persen, maka supaya pendapatan per kapita meningkatnya lebih tinggi, maka nanti pendapatan nasional harus meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalkan jumlah penduduk naiknya sekitar 3%. Nah, biar makin sejahtera, pendapatan nasional harus naik lebih dari 3%. Karena kalau naiknya sama dengan 3%, nggak berubah ya pendapatan per kapitanya, nggak makin sejahtera. Apalagi kalau peningkatan pendapatan nasional malah kurang dari 3%. Nah, ini malah bukannya tambah sejahtera, malah tambah tidak sejahtera. Nah, itu adalah interpretasi dari perhitungan pendapatan per kapita. Kalau kita kembali ke soal, nah ini kita hanya diminta untuk mengartikan pendapatan per kapita itu apa sih? Ya, berarti jawabannya adalah
pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Sehingga jawaban yang paling tepat tentu yang A. Baik, Sobat Adsan, kita akan membahas soal selanjutnya. Berikut adalah data pendapatan nasional negara abadi dengan jumlah penduduk 135 juta jiwa. PDB 5.300 miliar US dollar, produk warga negara abadi di luar negeri 950 miliar US dollar. Produk asing di dalam negeri 350 miliar US dollar, depresiasi 520 miliar US dollar, serta pajak tak langsung 2.400 miliar US dollar. Berdasarkan uraian data di atas, besarnya pendapatan per kapita negara abadi adalah A. 22.074,07 US dollar, B. 34.814,81 US dollar, C. 39.259,26 US dollar, D. 39.851,85 US dollar, serta yang E. 43.703,7 US dollar. Oke. Nah, di sini kan kita memiliki beberapa informasi dan diminta untuk mencari besaran pendapatan per kapita. Jadi kita perlu tahu dulu ya, bagaimana sih rumusnya pendapatan per kapita itu? Oke, pendapatan per kapita rumusnya adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk ya. Oke. Nah, jumlah penduduk kita sudah aman. Di sini ada keterangannya 135 juta jiwa. Nah, ini kita belum punya pendapatan nasional. Sedangkan kalau kita review dari materi, pendapatan nasional tuh ada dua konsepnya. Apa saja tuh? Ada GDP alias PDB, ada juga GNP alias PNB. Nah, yang dipakai yang mana sih? Oke, jadi pendapatan per kapita ini adalah untuk menghitung kesejahteraan suatu negara. Otomatis yang diperhitungkan hanya pendapatan nasional dari warga negara itu. Gitu kan? Soalnya kalau misalkan masih ada ya pendapatan warga luar negeri yang ada di negara itu, berarti belum murni menjelaskan kesejahteraan suatu negara karena masih ada campuran dari negara lain, kan gitu. Otomatis kita menggunakannya adalah GNP. Jadi kita pakai GNP karena kalau GDP ini masih ada warga asing dalam negeri. Gitu ya. Oke, jadi sudah paham kita menggunakan GNP untuk menghitung pendapatan per kapita. Nah, cara metodenya gimana? Karena yang diketahui ini PDB alias GDP. Gampang saja ya. Jadi GNP, cara menghitungnya adalah GDP alias PDB ya, sama saja. Dikurangi dengan produk asing di dalam negeri. Jadi orang asing yang punya produksi dalam negeri itu harus dikurangkan ya. Produk asing di dalam negeri. Ditambah dengan produk domestik di luar negeri. Jadi orang dalam negeri yang bekerja atau yang memproduksi di luar negeri. Itu harus ditambahkan. Produk domestik di luar negeri. Oke, sekarang tinggal kita hitung saja. GDP-nya ada berapa? PDB 5.300 ya. 5.300 M. Dikurangi produk asing di dalam negeri. Berapa? 350 M ya. Oke. Ditambah produk domestik di luar negeri. Oke, 950 M ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung. 5.300 kurang 350 kan 4.950 ya. 4.950 tambah 950 hasilnya 5.900 miliar. Ini tambahin US dollar juga nggak apa-apa sih, gini saja juga nggak apa-apa ya.
Oke, apakah sudah selesai? Belum, karena yang diminta adalah pendapatan per kapita. Sedangkan di sini kita baru menemukan GNP, alias baru menemukan pendapatan nasional, ya. Jadi, kita hitung pendapatan per kapita adalah GNP dibagi dengan jumlah penduduk, ya. Oke, hasilnya pendapatan per kapita adalah GNP-nya berapa? 5.900 miliar ya. 900 miliar kan nolnya 9 ya. Oke, kita uraikan begini, dibagi dengan jumlah penduduk. Berapa jumlah penduduknya? 135 juta. 135 juta. Oke. Nolnya 6 coret gitu kan. Tinggal 5.900.000 dibagi 135. Hasilnya kalau melalui perhitungan adalah 43.703,7 ya. US dollar. 0,7 atau 0,70 sama saja ya. Oke. Inilah pendapatan per kapita negara abadi dengan jumlah penduduk 135 juta jiwa ya. Jadi kesimpulan dari soal tersebut adalah yang E, 43.703,7 US dollar. Sobat Adsen, demikian pembahasan soal mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!